Bagaimana Istana menyikapi permintaan mahasiswa? Kita langsung berbincang dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia Nofrian Fadil Akbar. Selamat malam Bung Jubir, Bung Nofri. Selamat malam Bung Latif, selamat malam Apa kabar? mahasiswa Nofrian, makasih. Oke. Selamat malam, Baik Bung. Ya. Bang Latif, selamat malam juga Bang Fajrul. Saya ke Nofri dulu. Nofri, sudah cukup lama mahasiswa tidak turun ke jalan. Lalu hari ini turun dengan mengusung isu pemecatan 57 pegawai KPK. Mengapa mengambil isu ini dan apa targetnya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk menyikapi terkait permasalahan hal ini. Tentunya kita ketika disampaikan ya bahwa baru turun karena kita juga melihat situasi kondisi di tengah pandemi. Mahasiswa itu turun dengan caranya yang berbeda-beda ya Mas. Kita di tengah kondisi pandemi kemarin juga ada yang turun melakukan aksi itu berbagi makanan, berbagi sembako dan lain segala macamnya gitu. Karena kita tahu bahwa gerakan mahasiswa itu bukan hanya sekedar aksi dan aksi seperti itu, tetapi ada aksi-aksi sosial yang juga menjadi fokusan kita sebagai mahasiswa. Tetapi terkait menyikapi permasalahan hal ini gitu kan, tentu kita juga di aliansi BEMSI bersama aliansi gerakan Selamatkan KPK ini yang melakukan aksi hari ini tentunya melihat kondisi KPK hari ini yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Sebetulnya kalau kita di aliansi BEMSI itu fokus tentunya terhadap isu-isu korupsi ini, bahwa kita sepakat kan bahwa tindak pidana korupsi ini adalah extraordinary crime gitu kan, bahwa adalah kejahatan yang luar biasa dan harus diberantas, harus usaha pemberantasannya itu dengan cara-cara yang luar biasa gitu. Dan kita awali kemarin itu pengawalan pasca kita terpilih di Munas aliansi BEMSI gitu. Kita awali pengawalannya itu beberapa hari pasca Munas, kita juga melakukan aksi teatrikal karena kita mendapatkan info ataupun yang tersebar di media itu adanya SP3 terhadap kasus BLBI seperti itu. Yang terbukti di BPK itu ada temuan merugikan keuangan negara seperti itu. Dan baik, kita lanjut diskusi dengan pimpinan KPK, dan hari ini kita beberapa waktu kebelakangan juga ada isu TWK yang mencuat hingga hari ini seperti itu, Mas. Baik, sudah ada diskusi tapi kemudian mahasiswa perlu mengultimatum presiden. Apa yang diminta dari presiden terhadap kasus di KPK ini? Oke, baik. Tentu hari ini kita sebagaimana yang kita tahu bahwa janji-janji Pak Presiden Jokowi ya terhadap KPK ini tentu terus disampaikan di beberapa kemarin ketika janji-janji kampanyenya bahwa akan memperkuat KPK. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana berawal ya sejak 2019 yang lalu ketika mencuatnya isu revisi Undang-Undang KPK. Nah, pada saat itu juga kita dari elemen mahasiswa, terkhususnya aliansi BEMSI, itu turun ke jalan juga berjilid-jilid gitu, memperjuangkan ataupun menolak adanya revisi Undang-Undang KPK ini gitu kan. Karena yang kita rasakan terbukti hari ini gitu. Revisi Undang-Undang KPK itu melemahkan seperti adanya kasus SP3 BLBI, dan mungkin nanti ada beberapa kasus-kasus ke depannya yang kita tidak tahu seperti apa. Baik, terkait dengan TWK ini, apa yang Nofri dan kawan-kawan tuntut dari Presiden? Terkait kasus TWK ini, tentu kita juga ketika awal-awal kasus TWK ini mencuat di permukaan, bahwa Presiden Jokowi pernah menyampaikan statement kan, di kanal-kanal media pemerintah, itu menyampaikan bahwa jangan sampai TWK ini menjadi alasan untuk melakukan pemecatan terhadap beberapa pegawai KPK tersebut seperti itu. Nah, tetapi hari ini ketika pimpinan KPK itu mengeluarkan SK pemecatan per tanggal 30 September, kita lihat juga di beberapa kanal media bahwa seolah-olah ini Pak Presiden Jokowi itu berlepas tangan. Banyak statement yang bisa kita lihat yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi itu bahwa ketika permasalahan TWK ini kenapa harus dilemparkan ke Presiden? Kan ini kontraproduktif ya dengan yang disampaikan sebelumnya seperti itu. Oke, Bung Fajrul, Presiden berlepas tangan? Pertama, terima kasih ya, mahasiswa ternyata tetap kritis itu, dan juga kita berharap semua masyarakat Indonesia tetap kritis
karena artinya kita tetap berupaya menjaga demokrasi. Tanpa kritisisme ya nggak ada kemajuan demokrasi, nggak ada kemajuan ilmu pengetahuan, nggak ada kemajuan apalagi masyarakat gitu ya. Yaitu pertama. Jadi bahwa mereka masih berdemo dan kemudian mengkritik, itu harus kita pujikan juga bahwa pemerintah tetap melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, yaitu kebebasan untuk menyatakan pikiran secara lisan maupun tulisan. Itu yang pertama, Bung Latif. Jadi kita sebenarnya bergembira, kritik yang menjadi jantung demokrasi tetap ada di Republik ini. Yang kedua, ini kita berharap juga nih, Nofrian dan teman-temannya ini tetap membaca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini hasil dari reformasi. Kita mati-matian memperjuangkan ini sehingga bisa berdemonstrasi, dan di sana harus diikuti tuh, harus dibaca. Nofrian udah baca belum? Undang-Undang Nomor 998. Apa Sudah, yang Pak, kita udah lihat juga kan, karena kita pasti bergeraknya ini ya ada aturan-aturan yang perlu kita pahami seperti itu. Nah, gua tanya, siapa yang nanda tanganinya Undang-Undang 998? Nah, gini aja Pak, rasanya kan kita terkait sanksi ini gitu kan. Berarti memang belum pernah baca. Nah, kenapa aku perlu mengajak kamu untuk membaca ini bersama teman-teman? Karena ini hasil dari reformasi dan kita berupaya melindungi teman-teman ini agar tetap terlindungi secara hukum untuk melaksanakan hak-haknya. Baik. Ya, berunjuk rasa. Jadi misalnya harus memberikan memberitahukan 3 hari sebelumnya, membubarkan, walaupun tadi katanya bubar sebelum jam 6 ya, bagus itu. Jam 3 sudah bubar katanya. Sebelumnya juga kita udah bersurat, Pak. Kita bersurat Bang Fajrul 3 hari. Kita langsung ke pertanyaan Nofrian tadi. Apakah Presiden berlepas tangan, Bung Fajrul? Presiden ini kan terakhir mengatakan bahwa beliau juga harus menghormati tata krama atau tata kesopanan antar lembaga negara. Karena kan soal TWK ini, tes wawasan kebangsaan ini sudah diputuskan, Bung Latif, oleh Mahkamah Konstitusi bahwa itu tidak bertentangan dengan konstitusi, ya kan? Dan sah dan konstitusional, dan juga Mahkamah Agung mengatakan bahwa tentang alih status pegawai KPK itu, putusan MA mengatakan para pemohon tidak diangkat menjadi ASN bukan karena berlaku hal-hal tertentu, karena asesmen mereka yang tidak memenuhi syarat. Nah, tentu di dalam negara hukum seperti kita, Presiden dengan MA, Mahkamah Agung, dan dengan MK harus saling menghormati. Dan kemudian terhadap KPK, Presiden juga harus menghormati, karena KPK itu adalah lembaga independen. Tapi dalam Bung Fajrul, dalam konteks sekarang menjadi ASN, Presiden adalah pembina kepegawaian tertinggi. Boleh dong Bapak Presiden mengambil sikap? Bung Latif, Anda juga harus ingat, KPK itu adalah lembaga negara. Memang dalam rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Itu penting. Jadi prinsip-prinsip hukum ini, prinsip ketatanegaraan mengenai lembaga tinggi negara, kemudian prinsip-prinsip hukum mesti menjadi penting. Jadi Presiden tentu mengatakan beliau menghormati Mahkamah Agung, menghormati Mahkamah Konstitusi, dan menghormati MK, menghormati KPK. KPK ini kan mirip dengan misalnya ada Komnas HAM gitu ya. Nah, itu sudah dinyatakan oleh Pak Mahfud MD, beberapa lembaga negara yang juga menjadi lembaga independen seperti KPK, seperti Komnas HAM, LPSK, KPU, Bawaslu, mereka rumpun eksekutif ya. Iya dong, karena mereka bukan legislatif kan, mereka bukan yudikatif, tetapi mereka independen dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan Presiden. manapun. Baik. Artinya Nofri, Bapak Presiden bukan lepas tangan tapi justru menghormati konstitusi. Apa yang seterusnya akan mahasiswa lakukan? Tapi kita lihat ya, di tengah ke polemik yang seperti ini, tentunya
Pak Presiden Jokowi itu harus hadir gitu kan, melihat polemik yang terjadi seperti itu. Karena juga kita lihat kan bahwa Ombudsman, Komnas HAM itu sudah mengeluarkan ya dan menemukan gitu ada temuan terkait TWK ini, ada beberapa kecatatan dan yang perlu perhatian seperti itu. Nah, kita tentunya harapannya Pak Presiden Jokowi ya melihat kondisi yang seperti ini, tentunya kita sebagaimana semangat Pak Presiden Jokowi ya terus disampaikan terhadap pemberantasan korupsi, tentunya harus bersikap gitu kan, harus bersikap dan tentunya harus hadir di tengah kondisi yang seperti ini, menyampaikan kondisi yang terjadi di seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Baik, Bung Fajrul, tetap mahasiswa ingin Presiden hadir. Pertama tadi dikatakan soal pemberantasan korupsi. Selama 7 tahun Presiden Joko Widodo menjadi presiden, beliau kalau ketika menterinya mengalami korupsi, beliau tidak pernah mencampuri, itu ditangkap aja. Terakhir kemarin misalnya Menteri Mensosnya, kemudian juga Menteri Perikanannya, dia mendukung aja. Kemudian terakhir ini dari anggota koalisi partainya Aziz Samsudin, wakil kedua tangkap aja. Nah, kemudian itu penting harus dilihat. Saya juga pernah menjadi tim misalnya untuk menyusun ketua tim untuk menyusun Dewan Pengawas KPK. Dan saya diberi tugas bersama dengan satu tim untuk menyeleksi, dan kami menyeleksi yang terbaik. Pak Artijo Alkotsar, kenal nggak Novrian dengan Artijo Alkotsar? Ya, mahasiswa pasti tahu. Kenal nggak dengan Albertina Ho? Kenal nggak dengan Saud Situmorang? Kami ambil orang yang paling anti korupsi untuk menjaga KPK. Jadi kalau Anda menyatakan melakukan penilaian terhadap KPK, Anda harus menilai orang-orang yang sekarang berada di sana adalah orang-orang yang anti korupsi. Oke, baik, Nofri, gimana? Apakah Bapak Presiden sudah cukup anti korupsi? Ya, oke. Tentu juga harus ada yang dilihat nih, Bang Fajrul ya, dari Pak Presiden gitu kan. Yang pertama itu terkait dari pimpinan KPK. Di kajian kita ya, nanti disampaikan bahwa jangan sampai ada narasi-narasi bahwa mahasiswa ditunggaki dan segala macam. Untuk kita bergerak di dasar kajian kita gitu kan. Kamu nggak akan mendapatkan kata-kata itu dari aku. Karena aku aktivitas mahasiswa. Keren. Aku itu dibuang ke Nusa Kambangan. Karena menjadi seperti kamu. Jangan pernah berpikir. Silakan kita lanjut ya. Kita apresiasi luar biasa perjuangan Mas Fajrul ketika menjadi seorang mahasiswa, idealismenya. Mudah-mudahan idealisme itu tetap terjaga sampai hari ini. Amin. Menanggapi hal itu kita lihat ya di kajian kita dari tim koordinator isu hukum kita itu bahwa bagaimana proses di pimpinan KPK ini juga kita lihat seperti pelanggaran kode etik, kita lihat bagaimana Pak Firly itu kita lihat beberapa kali ketahuan ya dekat dengan orang-orang yang sedang tersandung kasus korupsi dan lain segala macam. Nah, hal itu yang menjadi tentunya suuzon yang timbul kan seperti itu, prasangka buruk dan lain segala macam, dan tentu sudah dilihat bagaimana etiknya sebagai... Baik, Bang Fajrul, jawab supaya nggak ada prasangka buruk mahasiswa, gimana? Novrian, tahu nggak siapa yang memilih komisioner KPK? DPR tentu saja ya? Iya, DPR melalui Komisi 3. Ya, jangan dilemparkan ke Presiden dong. Iya, maka dari itu hari ini ke sana. Iya, hari ini kita ketika Bang Fajrul tadi menyinggung bagaimana Dewas KPK, kita juga lihat lingkaran-lingkaran di pimpinan. Nah, hari ini Presiden tentunya juga harus merespon terkait permasalahan hal ini gitu kan gitu. Iya, kayak gini aja ya. Novrian misalnya ketua BEM gitu ya, ketua umum BEM apa presiden BEM. Kan nggak mau kan dicampuri oleh rektor gitu ya, oleh PR3 kan. Ini kalau dipanggil PR3 ngamuk nih kan, pasti kan kayak ini begitu. Pengalaman mahasiswa Bung Fajrul ini. Iya, ada upaya untuk saling menghormati di dalam kampus aja, antara lembaga-lembaga, antara rektorat, dewan guru besar,
BEM, Majelis Wali Amanat, mereka pun saling menghormati satu sama Apalagi di lain. lembaga negara ya. Apalagi seperti presiden nggak boleh dong menyalahkan Mahkamah Agung, menyalahkan Mahkamah Konstitusi, kemudian mencampuri urusan KPK, mencampuri urusan Bawaslu, mencampuri urusan Komnas HAM. Jadi apa Republik ini? Baik, mudah-mudahan yang terbaik semuanya ya, Bung Fajrul, Bung Nopri ya. Terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis memasuki babak baru. Ainus Prime segera kembali.